Selamat siang. Siap, Pak. Horas. Terima kasih kepada Pak Dekan dan para rekan imam, frater, para bapak, ibu, suster-suster yang saya hormati. Kehadiran saya kebetulan di sini atas utusan dari Provinsi Kapusi Medan, di mana karena dua saudara kami ada di sini, sebelumnya ketiga ikut membantu pastoral di Keuskupan Jayapura. Tadi sudah disampaikan oleh Pak Gilbert dan Pak Gokmen tentang alasan kehadiran saya, terutama sebenarnya adalah kunjungan persaudaraan, kunjungan penguatan kehadiran Kapusin di Keuskupan Jayapura, secara khusus di Jayawijaya di Wamena, atas undangan Bapak Uskup Leola Belajar yang mengundang kami, sehingga pada 2012 Kapusin hadir di tengah-tengah kita di sini dan mempercayakan 3 paroki pada waktu itu. Sesudah 10 tahun bersama dengan gereja kita di sini, kami rasa sudah waktunya sedikit melihat perkembangan pelayanan kami dengan tujuan adalah menguatkan komitmen. Jadi tidak ada alasan lain, menguatkan komitmen kami bahwa kami memang sudah berkomitmen untuk keuskupan ini bagaimana memberikan sumbangsih dalam pembangunan gereja. Sebab itulah seutuhnya dan tujuan dari Ordo Kapusin adalah mendukung dan memberikan dukungan lewat pelayanan. Dalam arti misi dari Ordo adalah demi pengembangan gereja lokal. Dan karena itu bagaimana supaya sesudah 10 tahun mungkin kita bisa memberikan dukungan yang lebih, katakanlah yang lebih serius, bukan mengatakan selama ini tidak serius, tetapi bagaimana supaya kehadiran kita di sana semakin ada penampakan, ada hal-hal yang bisa kita kembangkan sesuai dengan spiritualitas kita di Keuskupan Jayapura. Begitulah kira-kira topik atau alasan kehadiran saya di sini. Saya sampai di sini 1 Oktober yang lalu dan kemudian mengobservasi di sana-sini dan ikut serta bersama pastor paroki dan orang-orang yang ada dan masih akan bertemu dengan para pastor saudara-saudari yang terkasih. Nah, dari situ kita lihat dan saya rasakan betapa pentingnya langsung turun ke lapangan. Sebenarnya kehadiran saya di Keuskupan ini teristimewa di Dekanat Jayawijaya ini sudah kali yang kedua. Pada 2014 saya sudah hadir di sini dan juga mengadakan observasi. Dan sekarang sesudah itu saya lebih mengutamakan, terutama ada 4 hal yang saya coba untuk melihat pengembangan misi di sini, artinya pelayanan kami di sini dalam hal pertama itu perkembangan paroki yang kami layani dalam arti sejarah dan statistik paroki.
dari 2012 sampai sekarang bagaimana perkembangan dari paroki-paroki yang dilayani ini. Nah, salah satu contoh kemarin saya pergi ke Kemenak dan memohon data dari statistik paroki-paroki berdasarkan distrik, tapi mereka bilang kami belum buat atau belum ada. Nah, itu satu hal mengapa itu sangat penting menurut kami. Kalau ada kita terdata di sana, maka yang berbentuk tadi bantuan-bantuan dan proposal semuanya itu kita bisa mengatakan proporsi bantuan dari masing-masing atau ke masing-masing. Dan karena itu saya pergi ke BPS, Badan Statistik, dan dari sana ada data di mana di distrik tertentu tidak ada Katolik, padahal dari hasil dari paroki-paroki yang kita layani itu berdasarkan sekretaris distrik di Elagaima itu ada umat kita di paroki ini dan di distrik ini. Nah, itu satu hal, jangan-jangan kita data dari paroki dibanding dengan data dari BPS atau dari Kemenak bisa menjadi satu ketimpangan, ya, yang berdampak kepada yang lain. Itu salah satu contoh, dan itu rasanya penting. Baru dari FGD, forum group discussion yang saya buat di kelompok-kelompok di paroki-paroki, di dua paroki ini, yaitu Kimbim dan Elagaima, dan nanti di Musafak tentu. Dari kelompok diskusi tentang 5 panca tugas gereja, saya lihat di situ bagaimana pemahaman dan kenyataan yang terjadi di paroki-paroki itu tentang koinonia, diakonia, liturgia, kerikma, dan martiria. Itu suatu ciri atau kriteria yang menunjukkan bagaimana paroki-paroki kita itu hidup atau belum mencapai apa yang seharusnya. Sebagaimana misalnya saya ke sebuah stasi Mulyama namanya, mereka ada 81 kakak sebagai stasi. Namun pada kunjungan saya perayaan Ekaristi, mereka ada datang ke gereja itu 25.000, 17 bapak dan 5 lengkap. Ini berarti hanya sekitar 15% dari yang seharusnya. Mengapa seharusnya saya katakan, kalau 81, katakan rata-rata keluarga ada 4, ibu bapak dan 2 anak, karena yang lain mungkin ada 5, ada 7 anak. Berarti harusnya hadir 8 kali 4 sudah 300 orang paling tidak secara statistik. Tapi yang hadir itulah sekitar 20-50 orang. Nah, itu satu hal menunjukkan bagaimana kehidupan menggereja kita dalam hal itu tadi tentang kehadiran. Belum lagi nanti misalnya diakonia, perhatian kepada orang-orang miskin, orang-orang menderita, dan orang-orang sakit, dan bagaimana misalnya dalam hal itu. Belum lagi persaudaraan, di mana seperti contoh tadi antara lain yang diceritakan oleh Pater Jumper. Nah, kelima unsur ini saya coba menggali di dalam diskusi-diskusi kelompok dan interview secara mendalam. Itulah yang coba dikembangkan, dan nanti dari situ kita bisa melihat dan mengembangkan pelayanan di paroki yang kita layani. Kemudian tantangan dan harapan. Tantangan dan harapan ini menyangkut sosioekonomi, masalah-masalah sosial dan budaya. Yang kita tahu misalnya amat sulit seperti tadi kita alami semua, saya kira
dalam perayaan Ekaristi hadir 50 orang, yang menyambut hanya mungkin 10 orang atau 5 orang. Nah, ini suatu tantangan karena dilatar belakangi oleh status dari para umat kita. Dan dalam hal itu bagaimana kita bisa, atau apa dalam masalah ini misalnya Injil menerangi budaya, dan dalam hal inkulturasi budaya dan dalam konteks iman gereja Katolik. Kemudian yang keempat dalam penelitian ini yang ingin saya coba menelusurinya adalah bagaimana spiritualitas Kapusin hadir di tengah umat, di paroki-paroki dan di masyarakat. Bagaimana persaudaraan kami, bagaimana kebinaan, bagaimana doa, bagaimana sifat misi dan pembaharuan. Hal-hal inilah kiranya ingin kami coba kembangkan di dalam kehadiran Kapusin di keuskupan ini. Dan kemudian dari situ melihat itu semua, apalagi yang mungkin yang bisa kita atau kami coba mendorong misi kami di sini dalam arti pelayanan gereja atau keuskupan gereja lokal sebagai bagian dari kehadiran kami. Itu ingin dicoba dikembangkan dengan kehadiran. Jadi pada kapitel kami kali lalu, salah satu keputusannya adalah mengevaluasi karya misi kita di Papua, antara lain di Jaya-Wijaya ini, di Jaya-Wijaya dan nanti di Merauke, karena Kapusin juga ada di sana dan melayani paroki di Kumbe di Merauke. Nah, kira-kira itu alasan kehadiran saya, dan sebagaimana tadi saya katakan, mungkin akan bersentuhan lagi dengan beberapa para rekan imam, paroki-paroki dalam kunjungan ke paroki-paroki kita. Nah, teristimewa kepada terdirikan di sini yang menerima kami kemarin sesudah kami hadir, langsung melapor kepada beliau dan atas kehadiran dan atas kebaikan beliau menyambut, saya sangat berterima kasih. Dan bersuka cita juga pada kesempatan ini bisa bertemu dengan rekan imam yang ada di sini, dan juga para ibu dan suster dan bapak dan prater yang ada di sini. Yang lain, terima kasih. Wow.